Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan dan melihat video presentasi kami pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi hukum perikatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang diampu oleh dosen Ibu Dian Purnamasari, SH.MH PhD, tahun ajaran 2024-2025 Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nabilah Bening Lestari dengan NIM 01023000350. Perkenalkan, nama saya Dita Fazira dengan NIM 01000230030. Saya Didi Permatasari dengan nomor NIM 010003000326. Selanjutnya kita masuk ke kasus wan prestasi, kasus putusan MARI nomor 3/PDT.G/2019/PN CGT. Identitas para pihak yaitu penggugat, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang menjabat pada periode 2014 sampai 2019. Dan selanjutnya tergugat yaitu pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk sisa masa jabatan 2014-2019. Kronologi peristiwa yaitu pada tanggal 10 Juli 2018, penggugat dan tergugat membuat dan menandatangani surat kesepakatan bersama yang menetapkan bahwa tergugat akan menggantikan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui mekanisme PAW. Sebagai imbalan, tergugat akan meneruskan pembayaran pinjaman penggugat di Bangkal Timtara Cabang Sanggata sebesar Rp29.653.024 perak per bulan dan akan dibayarkan hingga akhir masa jabatan 2014-2019. Lalu pengadilan menginstruksikan kepada tergugat untuk membayarkan sisa pinjaman hingga akhir periode masa jabatan 2014 sampai 2019. Setelah kita mengetahui kasus wan prestasi yang diambil dari salah satu putusan, kita akan lanjut ke pengertian apa itu wan prestasi. Menurut Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa wan prestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian. Berarti suatu hal yang harusnya dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian tidak dilaksanakan. Sedangkan menurut Maryam Darus Badrul Zaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wan prestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting. Oleh karena itu, debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali, bukan karena salahnya. Wan prestasi atau ingkar janji adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 KUH Perdata sampai dengan pasal 1431 KUH Perdata, maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Maka berdasarkan kasus di atas bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk membayarkan atau meneruskan pinjaman penggugat di Bangkal Timtara sebesar Rp29.653.024 perak
per bulan sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2014 sampai 2019 berimbas kerugian kepada penggugat. Bahwa perihal prestasi atau cedera janji dilakukan oleh tergugat didasari dengan adanya suatu kesepakatan atau persetujuan pada tanggal 10 Juli 2018 yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang membuat persetujuan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang sah berlaku bagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan antara kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat yang baik. Bahwa terkait dengan prestasi yang berawal dari suatu perjanjian atau perikatan, tidak dijelaskan apakah harus dilakukan secara tertulis atau dapat dilakukan secara lisan. Karena pada dasarnya, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Setelah kita mengetahui pengertian dari prestasi, sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari prestasi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai dasar hukum prestasi yang dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu sebaiknya dianggap prestasi apabila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi oleh dirinya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Selanjutnya dalam kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 3/PDT-G/2019/PNCGT, perbuatan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seseorang yang meneruskan utang si penggugat berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238 tentang prestasi disebutkan bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Prestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga prestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Debbie Permatasari. Kepada Debbie Permatasari dipersilahkan. Akan menjelaskan terkait kewajiban membayar ganti rugi. Kewajiban membayar ganti rugi telah diatur dalam KUH Per dalam pasal 1246 yang bunyinya biaya ganti rugi yang boleh dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya
dan keuntungan yang disedianya yang dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini. Berdasarkan pasal 1246 KUH PER dapat diperinci bahwasannya terdapat 3 jenis kewajiban membayar ganti rugi. Yang pertama ada biaya, rugi, dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau somasi terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran atau somasi. Lalu saya akan menjelaskan terkait pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian ini sebagai sanksi kedua akibat kelalaian yang yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat pembatalan sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajibannya untuk melakukan prestasi. Lalu C, pengalihan risiko. Hal ini diakibatkan dari timbulnya tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian, yakni berupa peralihan risiko yang berlaku pada perjanjian objek suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini, seperti yang terdapat dalam pasal 1237 KUH PER yang berbunyi, pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggungannya. Jadi berdasarkan kasus, bahwasannya dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 3 garing PDT .J garing 2019 garing PNSGT, hakim meminta tergugat untuk melakukan ganti rugi terhadap penggugat baik secara material maupun imaterial dengan membayar kerugian dengan sejumlah 296.530.240 perak secara tunai kepada penggugat. Lalu saya akan menjelaskan terkait somasi. Uang prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari Inger Breskesteling. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan 1243 KUH Perdata. Pada umumnya, mulai terjadinya uang prestasi yaitu suatu uang prestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya. Atau dengan kata lain, uang prestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan prestasi di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktu, maka kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar memenuhi kewajibannya, dan teguran ini disebut somasi. Lalu berdasarkan kasus, putusan Mahkamah Agung RI nomor 3 garing PDT .J garing 2019 garing PNSGT menunjukkan bahwasannya penggugat telah melakukan somasi terhadap tergugat, tetapi sampai waktu persidangan tiba, tergugat tidak menunjukkan itikat baik terhadap penggugat. Lalu saya akan menjelaskan terkait bentuk ganti rugi. KUH Perdata memperincikan kerugian yang harus diganti, yaitu terdapat 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya adalah segala pengeluaran dan perongkosan yang nyata-nyatanya sudah dikeluarkan oleh suatu pihak. Lalu rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Lalu bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau sudah dihitung oleh kreditur. Sedangkan dalam pengaplikasian dan praktek ganti rugi yang merupakan akibat dari uang prestasi suatu kontrak yang telah dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, hal tersebut dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan sebagai berikut. Yang pertama, ganti rugi saja.
pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi, pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi, pembatalan kontrak tanpa ganti rugi, dan terakhir pembatalan kontrak dengan ganti rugi. Berdasarkan kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 3 garing PDTG garing 2019 garing PNSGT, tergugat dihukum dengan harus membayar ganti rugi dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan penggugat, kerugian yang diderita penggugat dan bunganya sebesar 266.530.240 perak yang secara tunai diberikan kepada penggugat. Lalu saya akan menjelaskan terkait pembelaan debitur. Berdasarkan pasal 1244 KUH Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Berdasarkan kasus tersebut, tergugat melakukan pembelaan terhadap wan prestasi dengan catatan sebagai berikut, bahwa penggugat membuat surat kesepakatan bersamaan dengan dibuatnya surat pengunduran diri dari partai politik pada pemilu 2014 yang mengusung tergugat sebagai caleg pada tanggal 19 Juli 2018 dan ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 20 Juli 2018 di Samarinda, bukan di Sanggata sebagaimana dalil penggugat. Namun dalam kesepakatan yang didalilkan penggugat disebutkan jika kesepakatan dibuat pada tanggal 10 Juli 2018, jelas hal tersebut merupakan rekayasa yang beresiko batal demi hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perbuatan melawan hukum. Sebelum lanjut ke materi perbuatan melawan hukum, saya akan membahas dulu terkait kasus perbuatan melawan hukum. Ini kasus pada Waskita Karya dan Kedubes ini ya yang digugat oleh warga 3 triliun. Yang pertama ada identitas tergugat dan penggugat. Penggugat yaitu 24 warga yang tinggal di sekitar proyek pembangunan Kedutaan Besar India. Lalu tergugat pertama ada PT Waskita Karya, lalu tergugat kedua ada Kedubes India, lalu tergugat ketiga adalah PT Bita Narcon Engineering. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kronologi peristiwa. Pada awal pembangunan PT Waskita yaitu tergugat pertama dan Kedutaan Besar India tergugat kedua membangun gedung kedutaan dan hunian 18 lantai di Jakarta Selatan tanpa proses AMDAL dan izin lingkungan yang tepat. Lalu pada pembangunan tersebut terdapat penolakan warga yang dimana sejak awal perencanaan 24 warga di sekitar pembangunan menolak karena warga merasa tidak dilibatkan dan tidak diberikan informasi terkait izin lingkungan. Lalu ada manipulasi perizinan yang dimana kuasa hukum warga menyebutkan terdapat dugaan manipulasi terhadap proses perizinan yang tidak melibatkan warga yang terdampak secara langsung. Selanjutnya ada upaya mediasi yang dimana pemerintah DKI telah meminta pertemuan antara warga dengan Kedubes India untuk membahas izin lingkungan, tetapi permintaan ini tidak digubris oleh pihak Kedubes India. Lalu pada tanggal 14 Juni 2024, 24 warga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuntutan bahwa pembangunan tersebut melanggar hukum. Terdapat tuntutan penggugat. Yang pertama, adanya penghentian pembangunan, yang dimana memerintah ketiga tergugat untuk menghentikan pembangunan gedung kedutaan India yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Lalu adanya tuntutan terkait larangan pemanfaatan, yang dimana warga ini meminta
agar kedutaan India, yaitu tergugat kedua, tidak menggunakan gedung yang sedang dibangun. Lalu tuntutan yang ketiga yaitu ganti rugi imaterial, yaitu warga menuntut ganti rugi imaterial sebesar 3 triliun dari para tergugat untuk kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para warga. Lalu tuntutan yang keempat yaitu uang paksa, yang dimana meminta pengadilan untuk menetapkan denda sebesar 10 juta per hari jika tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk menghentikan pembangunannya. Lalu saya akan menjelaskan terkait materi yang pertama, pengertian PMH. Menurut Munir Fuadi, perbuatan melawan hukum harus dipahami secara luas, tidak hanya dalam bentuk tindakan melanggar hukum formal, tetapi juga mencakup pelanggaran asas kesusilaan dan norma-norma sosial yang diakui suatu masyarakat. Lalu menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum dalam hukum Indonesia tidak hanya sekedar melanggar hukum tertulis, tapi juga mencakup tindakan yang merugikan kepentingan atau hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Berdasarkan kasus tersebut, dalam kasus tuntutan warga terhadap Waskita Karya dan Kedutaan Besar India sebesar 3 triliun, PMH dapat dilihat dari perspektif pelanggaran terhadap hak atas kenyamanan dan juga kesehatan warga, yang termasuk dalam kepentingan individu yang diakui oleh hukum. Dengan hal tersebut, tindakan tergugat dianggap pelanggar hak warga sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan Fuadi dan Agustina bahwasannya ini bukan hanya sekedar pelanggaran hukum tertulis, tapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial, sehingga tuntutan ganti rugi ini bisa dikategorikan dalam imaterial sebagai bentuk rugi atas gangguan yang tidak hanya bersifat fisik, namun juga bersifat mental, yaitu tidak kenyamanan pada warga. PMH, perbuatan melakukan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1365 sampai dengan 1380. Pada pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH berdasarkan pasal tersebut dapat kita uraikan. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, adanya perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya perbuatan bagi korban. Adanya kerugian bagi korban. Lalu adanya kausal antara perbuatan dengan kerugian. Lalu adanya kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dita Fazir. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Perbuatan yang menyebabkan kerugian bisa berupa tindakan aktif atau pasif. Tindakan aktif berarti melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian, baik disengaja maupun karena kelalaian, seperti melakukan pencurian. Sementara tindakan pasif adalah tidak bertindak ketika semestinya, misalnya membiarkan kondisi berbahaya yang bisa membahayakan orang lain. Kerugian juga bisa disebabkan oleh kelalaian atau ketidakhati-hatian, di mana pelaku mungkin tidak bermaksud mencelakakan orang lain, tetapi tetap dianggap bertanggung jawab. Misalnya, kelalaian dalam mengawasi hewan peliharaan yang akhirnya melukai orang lain. Yang kedua, adanya tersebut melawan hukum. Setelah tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang luas, yang dimana tidak hanya sebatas melanggar undang-undang yang berlaku, namun juga seperti perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai di masyarakat seperti sikap baik dan memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya kesalahan. Dalam pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan atau schuldemen
dalam perbuatannya. Kesalahan mencakup dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas berupa kesengajaan dan kealpaan, sedangkan kesalahan dalam arti sempit berupa kesengajaan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sengaja jika seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melalaikan kewajibannya, walaupun seseorang tersebut mengetahui akibat atas perbuatannya dapat merugikan orang lain. Pada perbuatan kealpaan, lebih menitik beratkan pada yaitu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan hal-hal yang seharusnya dilakukan, termasuk sikap ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang keempat, adanya kerugian. Dalam perbuatan melawan hukum, kerugian dapat berupa kerugian material dan kerugian moral atau imaterial. Kerugian material adalah kerugian yang nyata dirasa oleh korban dan kerugian tersebut dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang dan dalam putusan hakim penilaiannya dilakukan secara objektif. Kerugian imaterial adalah kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan melawan hukum tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, karena kerugian tersebut biasanya disebabkan oleh tekanan mental yang diderita oleh korban, yang dimana dalam putusan hakim dinilai dari kebijaksanaannya dengan syarat jumlah ganti rugi tersebut haruslah wajar. Yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Dalam penerapan pasal 1365 KUH PER, hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita pihak lain menjadi unsur penting untuk apakah tanggung jawab dapat dibebankan kepada pelaku. Terdapat teori-teori terkait kausalitas sebagai dasar penentuan tanggung jawab, antara lain teori conditio sine qua non, adequate causation, dan proximate cause. Teori conditio sine qua non menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab kerugian jika kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan itu. Yang kedua, teori adequate causation menganggap bahwa hanya perbuatan yang secara umum wajar menyebabkan kerugian tertentu yang dapat dianggap sebagai penyebab kerugian tersebut. Yang ketiga, ada teori proximate cause menekankan kedekatan hubungan sebab akibat, di mana perbuatan yang memiliki rantai sebab akibat paling dekat dengan kerugian adalah yang dianggap sebagai penyebab. Berdasarkan kasus, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan kasus Waskita Karya dan Kedubes India digugat warga 3 triliun adalah sebagai berikut. PT Waskita Karya, Kedubes India, dan PT Bita Enercon diduga adanya perbuatan melanggar hukum dengan membangun tanpa AMDAL dan izin lingkungan yang diwajibkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang mengatur pembangunan harus memenuhi ketentuan izin lingkungan untuk minimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Para tergugat dinilai lalai atau dengan sengaja melanggar kewajiban hukum, ditandai oleh dugaan manipulasi perizinan dan tidak melibatkan warga terdampak dalam proses perencanaan. Adanya warga yang tidak relevan seperti tinggal jauh dari lokasi dimintai persetujuan menunjukkan kemungkinan upaya manipulatif. Kemudian, warga yang mengajukan gugatan mengalami kerugian imaterial, termasuk gangguan kenyamanan hidup, kesehatan fisik, dan mental akibat kebisingan yang berlangsung hingga tengah malam. Gangguan ini mengindikasikan adanya dampak langsung dari aktivitas pembangunan tanpa izin. Kemudian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan para tergugat, yaitu melakukan pembangunan tanpa izin AMDAL, langsung berdampak pada kerugian yang dialami warga. Tanpa proses izinan yang benar, tidak ada penilaian risiko terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan sekitar proyek. Kemudian selanjutnya ada tentang ganti rugi. Ganti rugi pada perbuatan melawan hukum adalah hak seseorang diberikan untuk memulihkan keadaan, baik secara material maupun imaterial, kepada seseorang yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lainnya. Ganti rugi ini bisa berbentuk pergantian atas kerugian fisik, finansial, maupun psikologis yang dialami korban. Bentuk dari ganti rugi atas perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ganti rugi nominal. Ganti rugi nominal ini diberikan ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti tindakan dengan unsur kesengajaan, tetapi tidak mengakibatkan kerugian nyata bagi korban.
Dalam hal ini, korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan, tanpa harus menghitung kerugian yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi diberikan sebagai penggantian atas kerugian nyata yang dialami korban. Ini adalah jenis ganti rugi yang paling umum dan bertujuan untuk mengembalikan korban ke posisi keadaan yang sama sebelum kerugian terjadi. Dalam kasus perbuatan melawan hukum, ganti rugi kompensasi mencangkup berbagai biaya, seperti biaya pengobatan, perbaikan kerusakan fisik, atau kompensasi untuk kehilangan penghasilan, termasuk pada penderitaan mental seperti stres, malu, atau jatuh nama baik. Pendekatan kompensasi ini melibatkan perhitungan rinci atas kerugian nyata dan menyesuaikannya dengan jumlah ganti rugi yang diberikan. Yang ketiga ada ganti rugi penghukuman. Ganti rugi penghukuman atau yang biasa disebut sebagai punitive damage bertujuan untuk menghukum pelaku atas tindakan yang dianggap melawan hukum atau mengandung kesengajaan. Ganti rugi ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar pelaku tidak mengulangi tindakannya di masa depan atau di masa mendatang. Biasanya, ganti rugi penghukuman sebagai bentuk efek jera, terutama dalam kasus-kasus di mana pelanggaran dilakukan secara sengaja dan dianggap merugikan kepentingan umum atau melanggar norma sosial. Selain itu, Munir Fuadi juga menjelaskan terkait ganti rugi yang aktual. Ganti rugi berhubungan dengan tekanan mental dan ganti rugi untuk kerugian yang akan mendatang. Ganti rugi aktual bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang nyata dan sudah terjadi akibat perbuatan melawan hukum. Misalnya, biaya pengobatan atau perbaikan kerusakan barang sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku. Dalam konteks ini, pengadilan akan mempertimbangkan bukti konkret terkait kerugian yang ditanggung korban untuk memastikan bahwa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami. Kemudian, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental adalah ganti rugi yang diberikan atas dampak psikologis atau tekanan emosional yang dialami korban. Dalam kasus tertentu, tindakan pelaku dapat menyebabkan korban mengalami stres, trauma, atau gangguan mental lainnya. Ganti rugi semacam ini sulit diukur secara material, namun pengadilan dapat mempertimbangkan dampak emosional ini untuk memastikan keadilan bagi korban. Selanjutnya, ganti rugi untuk kerugian yang akan datang adalah ganti rugi atas kerugian yang akan datang mengacu pada kerugian potensial atau berkelanjutan di masa depan akibat perbuatan melawan hukum. Misalnya, jika korban mengalami cedera yang menyebabkan hilangnya kemampuan bekerja, ia mungkin berhak mendapatkan ganti rugi atas kehilangan pendapatan di masa depan. Ganti rugi ini mempertimbangkan dampak jangka panjang dan memungkinkan korban untuk mendapat kompensasi yang setimpal. Berdasarkan penjelasan tentang ganti rugi dan dalam perbuatan melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa ganti rugi diajukan oleh penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan kasus Waskita Karya dan Kedubes India digugat warga 3 triliun adalah ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental yang dimana kerugian ini mencangkup tekanan mental atau psikologis yang diderita oleh warga akibat ketidaknyamanan dan gangguan fisik yang timbul selama proses pembangunan. Ketika warga terganggu oleh bisingnya proses pembangunan atau dampak lain yang berpotensi menimbulkan stres, maka mereka menuntut ganti rugi imaterial. Tuntutan sebesar 3 triliun dalam kasus ini juga mencakup kompensasi untuk tekanan mental dan dampak psikologis yang dialami warga akibat perbuatan para tergugat. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah prestasi adalah kegagalan atau kelalaian memenuhi isi perjanjian oleh salah satu pihak yang sudah disepakati. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hak orang lain, ketentuan hukum maupun kesusilaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.